Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah baik. Oke adik-adik, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Adik-adik, sebelum Pak melanjutkan materi kita pada kesempatan hari ini, Pak akan mengambil absen terlebih dahulu. Ingat nama ya. Samnawati Saiful, Muhammad Hatabdan, hadir Pak. Bisa Palema, Hadir. hadir ya. Nah, oke adik-adik, sebelum Pak menjelaskan materi pada hari ini, Pak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk di tujuan pembelajaran, mungkin Pak mengevaluasi kembali materi yang pernah Pak ajarkan di minggu kemarin, itu tentang materi teks prosedur. Apakah masih ada yang ingat? Ada? Pak. Nah, oke. Teks prosedur itu pasti teman-teman jangan lupa membaca kembali ya apa yang pernah Pak sampaikan. Nanti dia keluarkan di pas ujian semester. Oke, kita masuk materi hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum lanjut, akan kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita belajar mulai dari pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi sampai struktur teksnya. Nah, semoga dapat membantu kalian untuk mengenali teks eksplanasi di kemudian hari. Jangan khawatir, adik-adik, kalian pasti bisa mengajar lebih jauh tentang materi teks eksplanasi di ruang belajar hari ini yang Pak akan ajarkan. Nah, oke. Kita masuk di pengertian teks eksplanasi. Siapa yang mengetahui apa itu sih ini pengertian dari teks eksplanasi, atau apa itu sih teks eksplanasi? Ada? Ada nggak? Ada? Oke, ini kita bahas bersama. Nah, pengertian teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Menurut KBBI 2008 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplanasi artinya penjelasan atau paparan. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Nah, kenapa mengapa dan bagaimana? Karena dia memuat kejadian-kejadian seperti alam, bencana alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lain dapat terjadi. Nah, sehingga dari semua itu dirangkum menjadi suatu kejadian, baik itu dalam kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, itulah paparan dari teks eksplanasi. Nah, mungkin adik-adik pernah merasakan setiap hari atau bahkan pernah melihat di suatu daerah atau di berita pasti terjadi bencana seperti banjir atau tanah longsor. Nah, itulah salah satu bagian dari teks eksplanasi, karena tadi dia mengandung mengapa dan bagaimana, begitu. Pasti dipertanyakan mengapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, itulah teks eksplanasi merangkum hal itu. Nah, mungkin itu pengertian dari teks eksplanasi. Kita lanjut. Pak mengambil ada 3 menurut pakar bahasa Indonesia juga menyatakan bahwa menurut Isnatun dan Farida 2013 dalam bukunya yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia, menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena dalam alam, fenomena alam atau sosial
Nah, itulah menurut dari kedua pakar. Nah, artinya bahwa teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena dari awal hingga akhir. Nah, itu pasti sudah dalam pikiran Anda sudah jelas. Seperti misalnya, banjir. Kenapa awalnya banjir apa sih? Terus akhirnya apa? Apa yang memberikan dampak terhadap banjir? Apakah masyarakat merasa sengsara atau apakah? Nah, itu adalah bagian dari teks eksplanasi, bagaimana menggambarkan suatu kejadian yang benar-benar terjadi atau faktual. Nah, kita lanjut. Menurut dari kayaknya beberapa. Nah, menurut Kosasi 2016, bukunya yang berjudul Jenis-jenis teks, Analisis Fungsi, Struktur dan Kaidah serta langkah penulisnya menyatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Faktual itu adalah nyata, itu kenyataan. Dia berbentuk nyata. Artinya teks eksplanasi harus bersifat informatif dan faktual agar bermanfaat dan dapat terpercaya oleh pembaca. Nah, berarti dari menurut para ahli yang kedua, dia menyatakan bahwa setiap suatu berita atau suatu apa yang menyampaikan seperti teks yang disampaikan suatu fenomena atau kejadian yang kita sebut dengan teks eksplanasi, itu dia harus bersifat faktual. Nah, itu. Dan yang ketiga, menurut yang sebut ya. Oke, dan yang ketiga juga itu kayaknya dari bukunya sama sih, karena dia menjelaskan tentang suatu terjadinya proses peristiwa atau fenomena. Oke, itulah menurut para ahli nanti. Nanti adik-adik jangan lupa menulis dan nanti ujian nanti saya akan keluarkan dari ini. Nah, kita masuk ke tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa yang terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi, ketika kita menulis teks eksplanasi, kita harus memperhatikan cara penulisannya agar mampu dipengaruhi oleh pembaca, mampu dipahami secara detail apa sih dimaksud oleh penulis yang coba menggambarkan suatu fenomena atau suatu kejadian. Nah, itu tujuan dari teks eksplanasi. Oke, next. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi lebih cepat, mohon maaf ya, karena memang materi ini sangat banyak, nanti kita diskusikan. Informasi yang dibuat berdasarkan faktual atau dia bersifat nyata, tidak rekaan begitu. Nah, yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya harus, karena setiap kita membaca teks eksplanasi atau berita dimanapun dia harus tetap bersifat ilmu pengetahuan ilmiah. Nah, sifatnya informatif dan berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Apakah kita menerima suatu seperti berita atau seperti informasi, mampukah seorang menulis teks eksplanasi atau suatu fenomena atau kejadian mampu mempengaruhi si pembaca atau tidak? Nah, situ yang hal yang membentuk ciri-ciri dari teks eksplanasi. Fokus pada yang keempat, fokus pada hal umum atau generik kalau ya generik bukan partisipan manusia, contoh. Nah, ini kan hal yang digambarkan secara umum. Maka di dalamnya kalau berita secara umum pasti kita kenal dengan tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lain sebagainya. Inilah gambaran-gambaran yang kita kenal sebagai kejadian bencana alam. Kita kenal ini. Nah, oke, struktur teks eksplanasi. Strukturnya itu terbagi menjadi 3 yang sudah adik ketahui. Yang pertama, di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan yang pertama itu identifikasi fenomena. Nah, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Dia mempertanyakan soal bagaimana proses bencana alam atau kejadian alam bisa terjadi. Itu yang poin pertama, identifikasi fenomena. Kita mencari tahu bagaimana sih sehingga bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian.
Nah, rangkaian kejadian setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, adik-adik di sini bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Kenapa disebut demikian? Karena bagaimana fenomena itu dia pasti suatu fenomena atau kejadian mengakibatkan akibat, sebab dan akibat. Itu seperti banjir, pasti ada sebabnya, pasti ada akibatnya kan. Nah, kita lihat di ketiga, interpretasi. Di dalam interpretasi, dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Nah, adik-adik bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait dengan fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Gitu. Kira-kira interpretasi itu apa sih interpretasi? Interpretasi itu adalah kesimpulan akhir dari suatu penulisan atau berita, pasti ada kesimpulan. Kesimpulannya dari misalnya bencana banjir, apa sih kesimpulan dari itu? Kita menarik kesimpulan dari suatu kejadian. Nah, oke. Jadi itu penyampaian dari Pak. Mungkin kalau lebih agak lebih lanjut karena memang hari ini kita di oleh waktu. Oke. Ada pertanyaan sebelum Pak melanjutkan terkait dengan materi yang mungkin dari pengertian, ciri-ciri, struktur. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Tidak, Pak. Tidak ada? Oke. Karena memang hari sudah siang jadi mungkin adik-adik juga sudah lelah. Tapi jangan malas-malas belajar ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau memang sudah tidak ada, maka Pak minta satu siswa bisa mewakili dari pernyataan Pak yang Pak sampaikan. Karena Pak dari tadi berbicara, maka silakan adik-adik berbicara satu orang. Jelaskan identifikasi fenomena. Mungkin langsung saja Samnawati, silakan. Identifikasi fenomena. Apa itu sih identifikasi fenomena dalam teks eksplanasi? Tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi. Nah, bisa dinyimak oleh teman-teman karena hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, pasti ada keterampilan berbahasa. Pasti teman-teman sudah menyimak penyampaian dari adik Samna. Terima kasih, sangat luar biasa. Oke, sekarang Pak, karena memang Pak akan simpulkan materi kita pada siang hari ini terkait dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang itu dia mempertanyakan mengapa dan bagaimana kita membicarakan suatu masalah, entah itu dia bersifat bencana alam atau dia bersifat tentang sosial budaya. Nah, itulah teks eksplanasi hadir di situ. Makanya adik-adik dituntut ketika melihat suatu bencana alam pasti memikirkan apa sih yang terjadi sebenarnya di sana, mengapa bisa terjadi. Nah, itulah di situ yang akan adik-adik telusuri atau adik-adik observasi di sana. Maka Pak memberikan tugas kelompok, nanti adik-adik bentuk dua kelompok 1 dan kelompok 2 tentang mencari sebuah informasi mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Ini tugasnya. Dan juga kelompok 1 Samna, Muhammad Hatta, Asupatu juga, dan Safria Mahmud. Dan kelompok 2 Salmia Rasman, Masita, Marlina, dan juga Tirsa Palhema. Itu kelompok 1, kelompok 2 minggu depan Pak minta, karena ini adalah Pak ingin menguji apa
apakah adik sudah paham menulis tentang suatu peristiwa, entah itu bencana, tapi yang pas tentukan temanya atau topik yang akan dibahas adalah tentang bencana alam. Itu nanti kalian dikumpulkan, tuliskan sesuai dengan struktur teks eksplanasi, identifikasi masalah, bagaimana itu atau rangkaian kejadian, sebab akibat, dan juga interpretasi kesimpulan atau kesimpulan. Nah, itu tiga ini sudah melalui dengan struktur tadi, dengan struktur teks eksplanasi. Minggu depan Pak minta ya yang belum dikerjakan. Oke. Nah, adik-adik, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjut dengan materi tentang pembelajaran drama. Ya, pembelajaran, jangan lupa pelajaran hari ini apa yang Pak pernah sampaikan tentang eksplanasi. Jangan lupa membuat tugas dan jangan lupa belajar ya, karena minggu depan Pak akan tagih soal tugas tadi yang Pak berikan sebagai muatan adik-adik bahwa paham terkait dengan apa yang Pak sampaikan. Oke, mungkin demikian penyampaian hasil materi kita hari ini. Ada yang bertanya sebelum Pak menutup? Ada? Ya, kalau sudah tidak ada, baik kita akhiri saja pertemuan kita ini. Terakhir kata kunci dari Pak yaitu semoga bermanfaat. Jika pelajar tidak dipertaruhkan untuk belajar, maka ia akan bisa pernah berkembang. Itu akhir kata dari Pak. Sebelum kami menutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ini adik-adik, sampai berjumpa di minggu depan ya. Ya Pak. Baik, kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.